وليدا والآخر بلا انتهاء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قدس الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم وجع رحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء أما بعد faslun ilah pasal menerangkan bab wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Banyak yang menafsirkan menjadi kesalahpahaman karena dangkalnya bagaimana cara memahami dunia tauhid, sehingga banyak yang menyalahkan tokoh-tokoh aulia besar seperti Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, yang mana beliau dalam ilmu tauhidnya sudah mencapai lebih daripada tengah-tengah lautan yang tiada bertepian, yang sehingga yang menganalis atau menafsirkan baru bermain di pelabuhan yang kecil-kecil atau di pantai, sehingga tidak mampu bagaimana apa yang dimaksud daripada lisan seorang aulia besar. Maka berkata Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain al-Sikti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah al-Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far Shadiq adalah ibunya namanya Sayyidah Farwah. Sayyidah Farwah adalah putra daripada Al-Imam Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Siddiq, dan ibunya Sayyidah Farwah Abah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr al-Siddiq. Jadi Imam Ja'far Shadiq adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau guru Imam Syafi'i, juga guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal, guru dari beberapa tokoh-tokoh min ahli sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh muhaddisin, tokoh-tokoh fuqaha, tokoh-tokoh tasawuf. Beliau adalah pemimpin daripada ahli sunnah wal jamaah. Tarekat sebagian besar sanadnya masuk kepada Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Beliau juga kakek daripada semua habaib Sa'adatul Hadramiyin, khususnya yang di Yaman, di Hadrami, dan yang di India ataupun yang di Indonesia yang paling terbanyak. Termasuk wali 9 tidak lepas adalah keturunan para beliau, seperti Al-Imam Ahmad rahmatillah. Beliau putra Al-Imam Jamal bin Al-Imam Ibrahim As-Maraqadi bin Jamaluddin Husain bin Al-Imam Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Al-Imam Amir Abdul Malik bin Al-Imam Alwi Ammal Faqih bin Sayyidil Imam Muhammad Sahib Marbah bin Sayyidina Imam Ali Khalid Qasam bin Sayyidina Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Naqib
Muhammadin Nabi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Dan Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq mempunyai kakak namanya Al-Imam Musa Al-Qadim. Beliau itu kakek Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan kakeknya Al-Imam Ahmad Al-Rifai, datuknya Syed Ahmad Al-Badawi, datuknya Syed Ibrahim Ad-Dasuki, bersumberkan daripada Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Maka dari itu wali 9 yang turunan daripada Al-Imam Jamaluddin Husain hampir semuanya keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunan daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perlu saya terangkan tentang keberadaan ahli bait. Banyak yang mengatakan yang tidak tahu kedudukan anak turun baginda Nabi, mengklaim katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keturunannya. Silakan yang berbicara demikian, asal Nabi mengakui ada keturunannya, selesai. Baik sing penting ngakoni, wong liya mosok bodoh. Itu kata-kata itu sudah ketinggalan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah Rasulullah dikatakan abtar karena tidak mempunyai anak lelaki. Maka zaman jahiliyah kalau mencacat, memaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan abtar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mengapa Rasulullah diturunkan tidak dari anak lelakinya? Ada pendapat kalau dari anak lelakinya ada nabi lagi. Tidak. Karena Rasulullah sekalipun ada punya anak laki tetap khatamin nabiyyin. La nabiyya ba'dah. Tidak akan ada nabi lagi. Sudah maklum bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebagai khatamun nubuwwah, khatamin nabiyyin, hujjatillahi wa rahmatan lil alamin. Kefanatikan dunia Arab pada waktu zaman jahiliyah sangat fanatik sekali terhadap anak lelakinya. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai anak lelaki malu rasanya. Karena dianggap aib kalau anak perempuan. Maka Allah Ta'ala menciptakan untuk menjawab kaum jahiliyah pada waktu itu. Maka Rasulullah diturunkan, yang menurunkan adalah Hababah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk menjawab ke dunia jahiliyah. Nasiral muslimin rahimakumullah. Sini kitabnya yang menerangkan tentang itu banyak sekali, menerangkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kalau saya terangkan. Nah, di antara beliau adalah Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siddiq bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau berkata tentang masalah tauhid al-Imam Ja'far Shadiq. Dalam memaknai apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di surat Hasyr yang tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwar rahmanir rahim. Wallahu
Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Sifatnya Allah Ta'ala al-awwalu, yang pertama tapi tidak memerlukan dan tidak membutuhkan kawitan permulaan. Yang terakhir tapi tidak mengenal ujung dan tidak membutuhkan ujung. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi, langit seisinya, itu dengan kudrat dan iradatnya. Sesuatu yang memerlukan permulaan menunjukkan kedhaifannya. Sesuatu yang memerlukan berakhir juga menunjukkan kedhaifannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak memerlukan orang butuh hati tempat papan panggonan. Sebab papan panggonan dan tempat makhluk atau prabot. Kalau sesuatu memerlukan tempat atau prabot, menunjukkan kelemahannya. Artinya memerlukan pertolongan. Sesuatu yang memerlukan pertolongan adalah dhaif, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sini belajar tauhid dulu. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, tidak ada yang memerintah atau tidak suka, tidak menghendaki menciptakan sesuatu, itu pun tidak ada yang mencegah. Wa jaizun lahu kulli mumkinin aw Allah Ta'ala menciptakan sesuatu atau meninggalkan tidak menciptakan sesuatu, jaiz bagi Allah. Dan ingat, khalaqa kulli syai' aw lam yakhluqhu la yazdad wa la yanqus li kamali. Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu tidak untuk menambah kesempurnaan sifatnya sama sekali. Wa huwa ghaniyyun amman siwa mausufun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman siwa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Namun bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala hebat. Sami'un basirun, maha melihat, maha mendengar. Tidak pernah melepaskan pandangan kepada makhluknya, apalagi hambanya. Saketep netro, sakejap mata, tidak pernah melepaskan pandangan makhluknya dan hambanya. Ini yang dimaksud manunggal. Bukan gabung jadi satu, itu bukan. Gabung jadi gabung itu apa? Enak. Sekejap seujung rambut pun atau lebih 1/1000 dari seujung rambut tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hebatnya,
luar biasa kalau kita melihat keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Arif lagi bijaksana. Apa di antaranya? Kita yakin kalau Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar. Iman tidak? Tuh, kamu lepas. Iman tidak? Iman kalau Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar. Kenapa Allah Ta'ala? Mengapa Allah Ta'ala membuat dua malaikat untuk mencatat amal yang baik dan yang tidak? Luar biasa. Adilnya Allah Ta'ala, tidak sesukanya sendiri, hantam kromo asal kuasa. Ini yang maha dalam segala sifatnya, luar biasa. Kalau kita melihat yang demikian, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serba maha dalam segala sifatnya saja, kearifannya, kebijakanannya, Ar-Rahmanir Rahim, tidak seenaknya sendiri, padahal bebas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan dua malaikat menuju ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat. Tanpa itu pun Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kita dapat kedudukan sedikit saja di mata masyarakat sudah jauh pangling dengan dirinya sendiri terkadang. Apalagi dengan orang lain, dengan dirinya sendiri pangling terkadang sudah mentengkelek. Yo bener-bener odi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tambah ke sana. Tidak cukup dari itu, yang mati suul khotimah ataupun yang husnul khotimah tahu, mengetahui kalau ini husnul khotimah dan yang satu suul, didatangi oleh dua malaikat, tetap ditanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma partenuka, wa ma belas sekarang itu. Nggak ada ya? Lama partai itu nggak ada. Kalau ada ribut, nggak ada saja ribut. Noblos tinggal noblos, jadi sing aman. Selesai itu kan enak. Ribut kelambi ya orang nonton. Cocok-cocokan terus serok mana orang belum makmum. Kayak kelambinya abang yang satu hijau, yang satu setengah hijau, satu coklat, yang ini makmuman saja nggak mau, salam selepon, nggak mau beri salam. Doanya sih uhuah apanya? Ngatur ekonomi negara lain sudah maju, sudah luar biasa, kita masih ribut saja. Coba. Jadi tidak ada ya wama partai juga. Yang ada wama ikhwa, tolong jangan bohong dari sekarang. Didik diri kita masing-masing kalau menjawab wama ikhwanuka, ikhwani mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, yang konsekuen. Dari sekarang dididik. Jadi nanti kalau di kuburan tidak tergolong orang mengatakan ikhwani mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, tapi penuh kebohongan. Karena apa? Pecah belah sesama saudara muslim. Masalah kecil dibesarkan terkadang ribut terus, membuahkan untuk yang manfaat bagi dunia Islam khususnya, umumnya untuk bangsa ini. Wallahu a'lam. Padahal yang di dalam kubur yang memerdekakan bangsa ini banyak menangis. Ulama-ulama di dalam kubur banyak menangis karena melihat keberadaan umat ini dan bangsa ini. Ingat, kalau kita ingat kesana kepada para beliau, malu rasanya. Tak berngizin dengan Allah Ta'ala. Malu dulu kepada orang tua kita. Itu masalah. Jadi di waktu di kubur ditanya, kembali lagi, Rabbuka
sekalipun tidak bisa menjawab, tetap dua malaikat mungkar nakir dalam tugasnya menanya. Dan tidak pakai gebuk. Sudah tahu marah bukan tidak bisa jawab, terus ke mana tidak bisa jawab dan sebagainya. Biar sudah selesai tugasnya. Nanti urusan tukang malaikat gebuk di mana? Di mana bagiannya? Soal jotos. Tugasnya dua malaikat menanya sampai tuntas. Tapi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Abdul Salawat ada sedikit saja disebutkan itu awal majlis alami kubur ani di kubur besok yang pertama kali ditanya kenal tidak dengan Muhammad ibn Abdillah. Kata Rasulullah, pertama kali yang ditanya di dalam kubur, saya dulu kenal tidak dengan saya. Nah, kalau kenal bisa menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Kalau tidak kenal, mana mungkin bisa jawab? Di dalam kubur pertama kali. Arafta Muhammadan, araftu ya ibadallah. Marabbuka qalu Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Dan sekarang cinta kepada Rasulullah tumbuhkan, jangan mau digerogoti. Dari Rasulullah mulai digerogoti, dilenturkan. Hati. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kebangkitan yaumil kubur, yaumil ba'ats dari kubur. Kalau saya zaman sekarang kan sedikit-sedikit ada instan ya. Allahumma tetap. Lalu ke ekspres. Bangun dari kubur, sudah tidak usah pakai pertimbangan kayak dunia macam-macam. Malah sudah terlalu sakit. Yang surga, suruh aja surga. Neraka suruh aja neraka. Selesai. Angal-angal teman. Ditimbang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, biar mengetahui yang pertama agungnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan pahala yang diberikan kepada setiap hambanya. Biar melek kita semuanya ini ditunjuk ke rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya sejauh. Nah, kalau kita baru hidup hatinya selalu merasa didengar, dilihat, merasa didengar dari mulai yang kecil sampai ngapal, membekas, merasa dilihat, didengar, akan tumbuh beberapa sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat karamah, yang sifat-sifat yang terpuji. Artinya apa? Malu rasanya kalau kita merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kira-kiranya mau maksiat terus atau tidak. Itu masuk Allahumma jabila. Kita sudah terlatih biasa merasa didengar, dilihat oleh Allah SWT, semakin meningkat kecintaannya kepada Allah. Semakin merasa tidak mau pisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu rasanya kepada yang maha dalam segala sifatnya. Takut kalau dirinya lupa kepada Allah. Paling ditakuti nanti kalau sudah diyakinkan, sudah tidur talqin, karena mungkin lisannya umpamanya kalau tidak mendalik, kalau diberi upah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ngomong apa? Masa mungkin lisannya biasa tidak dilatih, lebih-lebih hatinya tidak terukir cintaannya kepada Allah, cintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut ini main-main. Sakitnya ada dua. Ribuan penyakit kumpul jadi satu. Jangan kita mau cerita tentang sakaratul maut. Pasaran tak bisa hidup tanya sakaratul maut. Kakak puyeng. Misalnya apa rumah pasaran yang ramai lalu cerita orang mati bawa padel. Wah ini sebab berpikirin seorang nasi beliwat. Seorang nasi beliwat ceritanya orang mati mumat mana. Karena kita sudah banyak terlatih, selalu kita mendekatan dari terlatih sampai mendekat benar-benar. Akhirnya ditarik oleh Allah SWT, namanya jadad. Jadad itu ditarik. Kecintaannya kepada duniawi hilang, kecintaannya kepada siapa-siapa hilang. Illa cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencari dunianya semangat, tapi tidak tergores di dalam hatinya. Luar biasa. Kalau dapat kedudukan ini, madrasah rame, masjid rame, musolanya jadi bagus, masjid jadi bagus. Soalnya kalau tak punya duit kapan? Tidak, kecil-kecil. Ini yang dimaksud keterangan dari beberapa yang ada dalam keterangan di dalam kitab Jami'ul Ushulil Awliya. Kalau sudah terjajab kemanapun hidup selalu merasa didengar, dilihat, terus kemana saja muter akhlaknya akan mencinta akhlak yang baik hingga perbuatannya terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang hamba Allah yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, banyaknya orang masuk surga karena husnul khuluq, karena baik budi pekertinya. Kalau kita tidak dilatih husnul khuluq ini luar biasa. Akhlak kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan kita sesama kita, akhlak. Karena apa? Hatinya selalu hidup, didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا الذي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا فأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واغفر لنا العورات وأمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الإسلام وكل ذي محبة أو ذي عقوبة